Akankah perang yang akan terjadi saat lagi bakal efektif untuk EVOS Divine, Bung Skyla? Ya, setup dilakukan. Kali ini akan menjamu PI Sports. Kocel udah cukup sekarang dan Kocel harus terpick off di bagian atas. Untungnya masih ada Glual yang masih bisa menyelamatkan dirinya di sana. Ray berhasil menghidupkan Kocel kembali, tapi di lain sisi God of Wolf juga melakukan fight dengan Onyx dan MGAT maju ke bagian pertahanan lawannya di sana melawan dua orang sekaligus, tapi sayangnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Untungnya seorang Ray berhasil mendapatkan Enkang di sana. Masih mencari di mana lawannya berada. Satu orang yang tersisa yaitu seorang Nero masih coba bertahan di balik Glual yang sudah mulai terkikis oleh zona kali ini. Sudah mulai terlihat berhasil ditumbangkan dan PI Sports harus tumbang di posisi ke-8. Such a good start for EVOS Divine. Such a good start. EVOS Divine udah dapetin 9 poin eliminasi dan sayang banget Onyx harus kandas di peringkat ke-7. 6 tim tersisa dan Rasya mencetak angka selanjutnya. Seperti yang gue bilang, dapetin belasan poin per game itu udah bare minimum kalau lu mau masuk top 6. Dan EVOS udah checklist di game pertamanya ditambah Rasya mencetak angka genap ke-10-nya untuk EVOS. Tapi sayangnya ada launchpad yang salah tujuannya. Waduh, masuk ke daerah pertahanan dari tim Heavy kali ini membuat EVOS sedikit kesulitan. Akan berhadapan dengan dua tim sekaligus di sebelah kiri dan kanannya. Tapi Heavy sudah mulai ditembakin dari sisi sebelah kiri juga. WAG akan fight dengan Expand. Afik coba keluar dari perihnya. Serangan yang coba ditujukan dari WAG. Sementara EVOS kali ini masih coba bertahan. Ada mini launchpad yang digunakan kembali untuk mundur. Karena ternyata zonanya akan bergerak ke arah yang berlawanan, Ajisman. What the game! Tiba-tiba Dewi Fortuna berpihak kepada EVOS Divine dan perlu diingat tadi untuk kali keduanya MGAT sebenarnya udah membuka dengan sangat baik, tapi follow up dari temannya agak sedikit miss. Padahal 3 orang dari PI Sports kena Trail of Battle, kena 1, 2, 4 MGAT dan itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi memang posisinya tadi Rasya di atas lagi ngehandle POV yang dari Medset, Bung Skyla. Benar, dan ada satu penggunaan Skylar juga yang connect langsung hancur 2 Glual yang udah diciptakan oleh MGAT gitu. Iya, betul, betul. Dan ini dia detik-detik di mana sisa tim yang ada akan segera bergerak menuju ke arah drop zone ataupun drop area dari EVOS Defense setelah menggunakan launchpad-nya. God of Wolf kelihatan di samping juga ada Kabi siap dengan pelontar, mungkin akan ngeker menuju ke arah God of Wolf, Bung Skyla. Seharusnya, tapi kali ini God of Wolf juga akan dikomit oleh tim Heavy. Mufasa masuk ke daerah pertahanan lawannya. Berhasil mendapatkan satu player di sana. Hans sudah mulai terjatuh, tapi Yan Bin masih bertahan. Yan Bin masih coba untuk bergerak ke bagian dalam. Ada seorang Priswan yang ternyata masih bisa di pick off kali ini, membuat tim Heavy hanya menyisakan 3 player saja dan EVOS masih cukup bisa diandalkan dari jarak jauh seorang Rasya. Mufasa coba untuk kabur ke arah yang berlawanan. Hans sudah mulai terlihat di sana. Kabi coba mendekat dari sisi sebelah kiri. Rasya sudah mengetahui satu player di bagian depan memegang granatnya. Dihujani peluru dari bagian atas tentunya menjadi satu kesulitan untuk tim Heavy. Mulai dicicil dan harusnya armor dari tim Heavy pun sudah mulai hancur kali ini. WAG sneaky move ke arah belakang dari EVOS Divine dan kalau aja mereka lengah sedikit ini bakal menjadi neraka untuk EVOS Divine aja. Sepakat banget. Padahal tadi Ray itu ada sekitar 3-5 detik bisa ditembak dari POV-nya WAG, tapi WAG milih dapetin compound selanjutnya yang mana itu juga bagus untuk placementnya. Kalau aja tadi Ray keculik, selesai sih. EVOS bakal abis, terus juga komponen EVOS bakal dapetin sama Heavy, abis itu WAG perang sama Heavy. Betul, itu skenario kalau sekiranya tadi pick off dari WAG lebih berani lagi ya. Iya, tapi kita lihat aja saat lagi siapa yang mulai move. Tikoy loncat ke sana dan Kapi berhasil dapatkan sama Rasya, Bung Skyla. Rasya masih bisa diandalkan lagi dan lagi, tapi komit dari seorang Heavy. Hans nampaknya berhasil menumbangkan seorang Ray dan kali ini menyisakan seorang Rasya saja yang sudah melihat ada seorang Mufasa. Masih bisa bertahan, ada Skrillin yang mulai melemparkan granatnya ke bagian dalam. Rasya hanya tinggal melakukan defense terlebih dahulu harusnya, Jispen. Iya, tinggal defense aja dan harusnya ini WAG boleh join sih. Rasya gak boleh nengok-nengok bawah sih, fokus apa yang ada di atas aja sih menurut gua. Tapi dia turun mau coba gocek, oke, ambil angle butanya Bung Skyla. Yes, dan Rasya harusnya masih bisa bertahan lebih lama lagi. Apalagi kalau Heavy-nya ternyata fokus langsung ke bagian WAG. Tapi WAG lebih memilih untuk bergerak ke arah kiri. Dan kali ini Rasya hampir bisa menumbangkan satu player di bagian atas. Tapi sayangnya
Tidak cukup beruntung seorang Rasya. Sedikit kebingungan karena harus menghadapi 2 angle sekaligus kali ini Ajispan. Iya, dia maksa untuk Hivi loncat turunnya nih. Tapi Rasya juga menutup jalannya dia secara gak langsung. Tuh kan, udah ada Christian Grenade dan Rasya cuma punya tinggal 3 glual. Apa yang bisa dilakukan dari 3 glual yang Rasya miliki sementara ditutup jalannya Bung Skela. Aduh, ini bakal sulit banget. Rasyanya bakal coba menggunakan medkit terlebih dahulu sambil bergerak ke arah yang berlawanan. Coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Mufasa sudah mulai terlihat. Itu begitu dia. juga dengan seorang Hans, one on one situation dan harus mengurung diri terlebih dahulu. Rasya masih bisa mendapatkan seorang Mufasa di sana. Berhasil dia.